Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita, yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Dikatakan bahwa pada masa lalu hidup seseorang yang bernama Ahmad atau yang dikenal dengan sebutan Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa beliau dikenal sebagai salah seorang ulama besar di Palembang. Banyak ulama dari berbagai penjuru Nusantara mengaji kepada beliau. Ada pendapat Palembang bisa diibaratkan sebagai markas para habib dan ulama besar. Sebab di Palembang memang banyak habib dan ulama besar. Demikian pula makam-makam mereka. Salah seorang di antaranya adalah Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf yang juga dikenal sebagai wali mastur. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa beliau menziarahi orang tua beliau, yaitu Habib Hamid Al-Kaf dan Hababah Fatimah Al-Jufri di Kampung Yusrain 10 Ilir Palembang. Dalam perjalanan kebetulan turun hujan lebat dan deras. Untuk beberapa saat beliau mengibaskan tangan beliau ke langit sambil berdoa. Ajaibnya hujan pun reda. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf sampai di akhir hayat beliau tinggal di Jalan Kiai Haji Hashim As'ari nomor 1/01/140 Palembang. Beliau lahir di Pekalongan, Jawa Tengah dan dibesarkan di Palembang. Sejak kecil beliau diasuh oleh Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Atas. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa hampir setiap pagi buta, Habib Ahmad Al-Atas menjemput muridnya ke rumahnya untuk salat subuh berjamaah karena sangat menyayanginya. Saking akrabnya, ketika bermain-main di waktu kecil maka Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf sering berlindung di bawah jubah Habib Ahmad Al-Atas. Lalu ketika usia 7 tahun saat anak-anak lain duduk di kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah maka Habib Ahmad belajar ke Tarim Hadramaut Yaman. Bersama sepupunya Habib Abdullah yang akrab dipanggil Endung. Di sana mereka berguru kepada Habib Ali Al-Habsyi. Ada sekitar 10 tahun beliau mengaji kepada sejumlah ulama besar di Tarim. Salah seorang guru beliau adalah Habib Ali Al-Habsyi, ulama besar penulis Maulid Simtud Durar. Selama mengaji kepada Habib Ali Al-Habsyi, beliau mendapat pendidikan disiplin yang sangat keras. Misalnya sering hanya mendapatkan sarapan 3 butir kurma. Selain kepada Habib Ali, beliau juga belajar tasawuf kepada Habib Alwi bin Abdullah Syahab. Sedangkan sepupu beliau Habib Endung belajar fikih dan ilmu-ilmu alat seperti nahwu dan saraf dan balagah. Sepulang dari Hadramaut maka beliau usianya 17 tahun. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Habib Ahmad Al-Kaf menikah dengan Syarifah Aminah binti Salim Al-Kaf. Meski usianya belum genap 20 tahun namun beliau sudah mulai dikenal sebagai ulama yang menjalani kehidupan zuhud dan mubalik yang membuka majelis talim. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa di antara murid beliau yakni Habib Alwi bin Ahmad Basin dan Habib Syekhan Al-Gatmir, yang belakangan dikenal pula sebagai ulama dan mubalik. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa selain di Palembang maka Habib Ahmad juga berdakwah dan mengajar di beberapa daerah di tanah air. Misalnya Madrasah Al-Hairiyah Surabaya. Salah seorang murid beliau yang kemudian dikenal sebagai ulama adalah Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, seorang ulama terkemuka di Jakarta yang wafat pada tahun 1969. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa ketinggian ilmu dan kewalian Habib Ahmad Al-Kaf diakui oleh Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad, seorang ulama besar dan wali yang bermukim di Bogor. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar,
bahwa pada suatu hari seorang Habib dari Palembang yaitu Habib Ahmad bin Zain bin Syihab dan rakan-rakannya menjenguk Habib Alwi mengharap berkah dan hikmahnya. Mengetahui bahwa tamu-tamunya dari Palembang, dengan spontan Habib Alwi berkata, "Bukankah kalian mengenal Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf? Buat apa kalian jauh-jauh datang ke sini? Sedangkan di kota kalian ada wali yang makam kewaliannya tidak berbeda denganku. Saya pernah bertemu dia di dalam mimpi." Tentu saja rombongan dari Palembang tersebut kaget. Maka Habib Alwi menceritakan perihal mimpinya. Suatu hari Habib Alwi berpikir keras bagaimana cara hijrah dari Bogor untuk menghindari teror dari aparat penjajah Belanda. Beliau kemudian bertawasul kepada Rasulullah dan malam harinya beliau bermimpi bertemu Rasulullah, memohon jalan keluar untuk masalah yang dihadapinya. Yang menarik, di sebelah Rasul duduk seorang laki-laki yang wajahnya bercahaya. Maka Rasulullah pun bersabda, "Sesungguhnya semua jalan keluar dari masalahmu ada di tangan cucuku di sebelahku ini. Dialah Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf." Maka Habib Alwi pun menceritakan persoalan yang dihadapinya kepada Habib Ahmad Al-Kaf, yang segera mengemukakan pemecahan atau jalan keluarnya. Sejak itulah Habib Alwi membanggakan Habib Ahmad Al-Kaf. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Habib Ahmad Al-Kaf juga selalu mengamalkan ibadah khusus. Setiap hari misalnya, mursyid Tariqah Alawiyah tersebut membaca sholawat lebih dari 100.000 kali. Selain itu beliau juga menulis sebuah kitab tentang tata cara menziarahi guru beliau Habib Ahmad Al-Attas. Beliau juga mewariskan pesan spiritual yang disebut pesan pertanyaan yang 4, yaitu 4 pertanyaan mengenai kemana tujuan manusia setelah meninggal. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Habib Ahmad Al-Kaf diajak oleh salah seorang anggota keluarga untuk menikmati gambus. Seketika itu beliau berkata, "Aku belum hendak bersenang-senang sebelum aku tahu, apakah aku akan mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayatku? Apakah aku akan selamat dari siksa kubur? Apakah timbangan amalku akan lebih berat dari dosaku? Apakah aku akan selamat dari jembatan Siratal Mustaqim?" Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa Habib Ahmad Al-Kaf wafat di Palembang pada 25 Jumadil akhir tahun 1275 Hijriyah, atau tahun 1955 Masehi. Jenazah beliau dimakamkan di Komplek Pemakaman Telaga 60, 14 Hulu Palembang. Beliau meninggalkan 5 anak. 1. Habib Hamid. 2. Habib Abdullah. 3. Habib Burhan. 4. Habib Ali. 5. Syarifah Khadijah. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.